meta seluhna. Hamwa kana holongan di bagasan Yesus Kristus. Tapada di maderita manugoton. Lama sardo dewata alai temuhai mamar hite ete pujian. Bukete 440 sia ayat syada do 2. Saya solhot tu silang. Hipas pamatang nami, hipas partot nami, di padung ho kami siap podoman nami, laumat jalo hata hanguduan, makuling maho Tuhan, ungada di hai manangihon di bagasan Yesus. Amin. Hamuna ginaholongan di bagasan Yesus Kristus. Hata di dewata di hita manugoton. Tepatnya di hari Selasa 20 September 2022. Tersurat do di buku 2 Samuel 12 ayat 10 dulu. Sonomah hidup di sini. Dumi ninna sidau mamadok sinatan. Nunga mardosa au dopak Jahowa. Jadi ninna sinatan mamadok sidau. Atom nunga disesa Jahowa dosami. Dambe mate anggoho. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Idosakanlah. Horas meta salutna.
Shalom. Hamak kadongan. Nain holongan di bagasan Yesus. Behata he. Sehat dahamu di manugoton. Pos dorohaku. Sudi hamu hipas do. Jala tak kurang manangaha. Digohi di matama. Nas narikot di pangulung nasikan pari. Asama sonak-sonak kita di nguluon. Uhud mariaya. Marulopolo totita mamuji debata parasi rohai. Aduh menang sada suku-sukun nek saur Tuhanmu nak tu kita. Nau pigi barita las roha di manugoton. Ai isi siap tonga-tonga tatahe. Natardok manang targuar nasutardo sa ibana. Siapakah di antara kita yang bisa mengklaim dirinya tidak pernah melakukan dosa, atau dia terhindar dari dosa, atau tidak tersentuh oleh dosa. Yang kedua, bila saudara jatuh pada dosa atau kejahatan, apakah yang saudara lakukan pertama sekali? Saudara mau insaf, menyesali dosa-dosa itu, atau saudara akan diam, bahkan menyangkal kepada orang lain bahwa saudara tidak melakukan dosa sama sekali. Dalam arti saudara menyembunyikan dosa, atau saudara semakin memperkokoh predikat si pembohong dosa-dosa yang saudara lakukan selama. Tidak demikian yang benar. Yang diinginkan Tuhan saat kita berdosa adalah datang padanya, bukakan, curahkan semua isi hatimu termasuk dosa dan kejahatanmu baginya. Tidak baik menyembunyikan segala kejahatan, kecurangan, apalagi dosa di hadapannya. Sebab Tuhan melihat, Tuhan menyaksikan dari tata kerajaannya setiap tingkah laku, gerak-gerik kita manusia. Tuhan tahu itu. Karena Tuhan adalah Maha tahu. Dia memahami, Dia melihat, Dia menyaksikan apapun di dunia ini, termasuk yang saudara lakukan. Yang baik maupun yang jahat, Tuhan tahu. Namun ketika saudara terjatuh pada dosa dan saudara akan siap dihukum, saudara siap untuk menerima itu? Saudara siap menanggung resiko, bertanggung jawab atas apa yang saudara lakukan? Iya, harus. Kita tidak boleh menghindari itu. Apapun yang saudara yang kita lakukan harus kita bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Demikian yang pernah dialami oleh Daud. Di masa mudanya, Daud adalah seorang pendosa besar-besaran. Dia kelas kakap dalam hal dosa. Bahkan dia pernah menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan. Dia nggak mau terbuka di hadapan Tuhan. Dia menyadari dan ia rasakan bahwa ia selamat dari dosanya. Dosa dihapusona berkehia. Bahkan dosa yang paling besar juga dilakukan saat mana ia melihat dan ingin menikmati tapi mengambil istri orang lain. Terseluplah Bathsheba, istri dari Uria, yang notabene Uria meninggal setelah ia ditempatkan sebagai prajurit di depan dan ia berhasil mewujudkan misinya mengambil perempuan cantik itu. Tapi itu dosa besar sebenarnya yang Tuhan benci. Daud pun sering bersembunyi. Ia menyesali. Ia tidak bisa melakukan apa lagi. Dia sering merintih.
menangis, meratapi, bahkan makan pun tidak mau, dan lain-lain. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, begitu sakitnya tekanan batin dari Daud yang melakukan dosa di hadapan Tuhan. Namun Tuhan baik. Ia menyuruh seorang sahabatnya bernama Nathan dan berkata kepada Daud, Tuhan telah menyelesaikan dosa-dosamu. Saat itulah Daud bilang, terima kasih Tuhan. Engkau rupanya masih menerima aku sebagai hamba-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan. Aku pendosa ini. Telah Kau terima lagi, terima kasih. Syukur dan pujian pun terlantun dari Daud kepada Tuhan yang menerima dirinya sebagai orang pendosa. Sejak itu Daud pun kembali pada Tuhan dan memulai kiprah baru sebagai hamba yang baik dan setia pada Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihinya. Saudaraku, kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan pernah melakukan dosa dan kejahatan. Jangan pernah saudara bersembunyi dari dosa. Tuhan tidak menginginkan itu. Patahlah, terbukalah di hadapannya. Lakukanlah segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Mau berdosa di roham, unak pitor hati roham, unak pitor tutup roham, unak pitor madiliho, unak pitor masako, unak pitor dianggap po dambe lomor hani di mata midoho, mana bolokoron aho, ay di dokter, berdosa di roham, nasota mami dohon, alai dang pola ala di dosam ubenda subdak pohon. Anu sabe dosa ni digarap Tuhan Yesus ni nang say do dosa ni. Atau Roma itu dewata na sumurumi. Kepada Tuhan serahkan semuanya dan katakanlah asiroham dia Tuhan. Dewata na sumbadi na kowe kupasak ngumku dalam lagu. Tu dewata mi na sungguh kui Roma au ale Tuhan tu debata na sungguh kui. Dihatam nang sar di kami, pengotok kami masih hohok di ho, mananga benang asa, jalan ubasi di kaima dosa seterupamu di bakasan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi, horas kita seru.